Di video kali ini aku akan membahas tentang hasil aku baca buku Quranic Law of Attraction. Ini buku baru aku baca setengahnya aja, tapi aku bakalan sharing di sini mengenai apa yang aku dapatkan dari perjalanan membaca setengah buku ini. Ya, di dalam buku Quranic Law of Attraction ini, aku mendapatkan banyak ilmu ya yang bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari aku ini. Karena di dalam buku ini itu ada seperti kayak kisi-kisi gitu ya, bukan kisi-kisi ya, kayak petunjuk Quran untuk kehidupan kita agar kita selalu mendapatkan keberlimpahan, agar selalu apa yang kita inginkan itu dengan mudah terwujud. Ya, di buku ini di awal-awal kita itu diajarkan untuk melakukan 3 hal ini. Ya, pertama, kita sebagai muslim wajib yang namanya untuk selalu berdoa. Karena berdoa itu merupakan senjata ampuh umat muslim ya. Karena kita saat kita nggak punya apa-apa, kita masih punya doa ya. Kita masih punya Tuhan kita Allah yang selalu menerima doa kita. Walaupun dikabulkannya itu tidak langsung ya, tidak semuanya secara langsung, Allah itu menampung doa-doa kita. Ya misalnya kita berdoa ingin A gitu ya. Kata Allah itu belum waktunya. Ya, jadi Allah tuh belum memberikan. Mungkin pada saat nanti kita udah waktunya, Allah pun bahkan memberikan. Ya, kalaupun misalnya Allah tidak memberikan, doa kita tidak akan sia-sia karena Allah menampungnya di akhirat nanti untuk kita juga. Jadi untuk seorang muslim, kita jangan berhenti berdoa. Walaupun doa kita itu kayak dalam logika kita kayaknya nggak mungkin deh. Kita jangan seperti itu. Karena Allah itu maha ajaib ya. Allah itu maha esa, maha kuasa dengan segala yang ia punya gitu ya. Jadi berdoa aja. Kita terus berdoa gitu ya. Berharap Allah mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang kita mau sehingga Allah cepat mengabulkannya. Dan yang kedua, yaitu tadi pertama doa ya, yang kedua ini adalah bersabar ya. Nah, kita harus bersabar walaupun kita pada saat terkena musibah, kesusahan ya. Nah, pada saat kita kondisi di bawah, kondisi susah, bersabar itu hal yang wajib ya, yang biasanya itu otomatis kita harus bersabar pada saat kita tertimpa musibah, kesusahan. Tapi nih pada saat kita ada ujian kesenangan, ujian keberlimpahan, kita juga harus sabar ya. Secara tidak langsung itu pun ujian. Tapi ujiannya itu berupa kenikmatan, kemewahan gitu ya. Nah, bersabarnya gimana pada saat kita menerima ujian kenikmatan? Misalnya nih, kamu dapat uang, misalnya dapat uang biasanya per bulan itu cuma sekitar di bawah 10 jutaan. Tapi karena Allah mentakdirkan kita untuk mendapatkan lebih dari 10 juta, nah itu kita harus ada ujian sabar di situ. Bisa tiba-tiba kita per bulan dapat uang 100 juta gitu ya. Nah, ujian kesabaran kita harus sabar, nggak berboros-boros, nggak beli ini itu yang nggak berguna. Kita harus sabar untuk mengelola keuangan kita agar lebih bermanfaat, agar nanti Allah pun menambah lagi. Karena Allah paling itu seperti kayak gini nih. Nih alokasi nih misalnya per bulan yang bisa cuma 10 juta, alokasi 50 juta. Nih 50 juta gimana nih? Apakah sabar nih dikasih ujian kenikmatan ini? Apakah disia-siakan, dihambur-hamburkan uang segitu yang biasanya kayak uang kaget gitu ya? Wah, bisa 10 juta, ini ada kelebihan 40 juta nih. Nah, kalau kita bisa memanage uang itu menjadi hal-hal yang positif, Allah pun pasti bakalan menambah lagi, menambah lagi, menambah lagi. Nah, ini terkait sama yang poin ketiga, yaitu bersyukur ya. Kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah tambah di kehidupan kita ya. Bersyukur agar karena di Quran juga tertulis ya, jika engkau bersyukur, maka aku tambahkan. Nah, jika engkau tidak bersyukur, oh nggak salah ya, maka azabku sungguh pedih. Nah, kita dari sana, kita wajib nih bersyukur biar Allah tambahkan yang Allah berikan nikmat itu. Nah, kalau kita nggak bersyukur, ya pasti azab Allah sangat pedih ya. Nah, untuk bersyukur pada saat kondisi kita di atas itu kayaknya mudah gitu. Tapi pada saat kondisi kita sulit, bersyukur itu kayaknya gimana ya, kayak berat banget gitu. Kita dikasih ujian, disuruh bersyukur ya, secara logika, kok kita bersyukur sih? Padahal kita kan lagi dapat ujian. Nah, coba kita biasakan selalu bersyukur dengan apa yang terjadi terhadap takdir kita ya.
misalnya kita dikasih sakit gitu ya, kita harus langsung pikiran kita tuh harus berpositif thinking. Ada apa nih, selanjutnya setelah kita dikasih sakit? Oh mungkin Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita, makanya Allah kasih kita sakit. Nah kita kan bersyukur tuh, "Ya Allah terima kasih atas sakitnya, karena dengan sakit ini dosaku berguguran." Nah dari sana kita kan udah melatih tuh otak kita agar selalu bersyukur, bersabar, dan terus berdoa. Nah dari 3 poin ini yang akan membuat doa-doa kita itu kayak cepat terrealisasi. Karena tadi ya di Quran ya, kita kalau selalu bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya dan kita akan selalu ber apa, positive thinking terhadap Allah. Ya, karena di Quran juga tertulis, bagaimana prasangka hambaku. Nah, kalau kita terus berpositive thinking, Allah pun bakalan memproyeksikan apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan ya. Kalau kita bernegatif thinking, Allah pun sama akan memproyeksikan, akan merealkan ya, yang kita negatifkan. Makanya daripada terjadi hal yang negatif, kenapa nggak kita berpikiran positif aja setiap hari ya. Bahkan, nanti kan hasilnya kan sesuai dengan yang kita pikirkan ya, sesuai dengan buku ini, Quranic Law of Attraction. Ya, jadi itu kayak hukum ketertarikan, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi di kehidupan kita, hukum tarik-menarik gitu ya. Nah selain 3 poin itu, nah kita harus mengenal nih diri kita itu, kita sebenarnya maunya apa sih? Apa yang kita kerjakan itu apa udah sesuai apa dengan yang kita inginkan? Nah, dengan hal tersebut kita bakalan enjoy ya untuk mengerjakan sesuatu itu. Bisa dalam bekerja, dalam beribadah gitu ya. Kita bakalan enjoy, bakalan lepas kalau kita udah mengenal diri kita itu seperti apa. Misalnya nih, wah aku ternyata nggak cocok nih buat kerja di bidang ini. Aku cocoknya kerja di bidang ini. Ya udah jalanin aja dulu kerjaan bidang yang kamu mau, jangan meninggalkan dulu yang bidang ini. Karena mungkin bidang yang ini tuh bidang yang penghasilan kamu sehari-hari ini sambil membangun bidang ini gitu ya. Kalau udah bidang ini jadi bisa ditinggalkan pelan-pelan gitu. Karena dengan kita mengenal diri kita, otomatis kita bakalan mengenal siapa pencipta kita. Dengan kita mengenal siapa pencipta kita, kita bakalan tahu dong apa sih maunya Allah tuh terhadap diri kita ini. Jadi kita pada saat berkehidupan kita nggak melanggar apa yang Allah tetapkan ya, Allah yang Allah mau terhadap diri kita. Sehingga Allah itu bakalan kayak gampang gitu ya buat ngasih apa yang kita mau. Karena biasanya nih ya, penghalang kita itu keinginan kita cepat-cepat terkabul itu karena dosa-dosa kita. Karena Allah tuh maunya kita begini, kita nggak melakukan itu. Makanya Allah tunda dulu deh sampai benar dulu gitu. Ya ibaratnya misalnya kita berdoa pada saat kecil misalnya, ya, misalnya kita minta sama orang tua kita gitu, pengen minta motor ya, padahal kita masih TK, ya nggak mungkin dikasih karena belum waktunya. Allah pun sama kayak begitu ya. Kita minta sesuatu, kalau kata Allah, kayaknya kamu belum waktunya deh. Nanti dulu belajar dulu aja ya, sampai benar-benar kita pantas, Allah pun bakalan ngasih loh. Mungkin itu ya yang bisa aku sharingkan dari membaca setengah bukunya ini belum selesai ya. Nah, nanti kalau udah selesai aku ulang lagi. Ya aku sambil membuat 100 video lagi ya. Karena aku udah ketinggalan sekitar berapa bulan aku nggak upload di channel YouTubeku ini. Aku ingin mulai lagi di awal tahun ini ya. Sekitar 1 minggu 2 video akan aku upload ya. Nah untuk supportnya aku minta like dan subscribe channel ini ya. Semoga kita bisa bertumbuh lebih baik setiap harinya.